Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Nadia, NIM 18130103, Prodi PAI semester 6 dengan mata kuliah Participatory Action Research. Dosen yang saya hormati Dewi Anggreni LCMA, saya akan mempresentasikan proposal penelitian PAR dengan judul Pendidikan Agama dalam Meningkatkan Masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup dengan konsep penghijauan pada lahan kosong di Kampung Tanah Kojasigan, Jakarta Barat. Pada proposal penelitian PAR, kenapa dengan judul Pendidikan Agama dalam Meningkatkan Masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup dengan konsep penghijauan pada lahan kosong di Kampung Tanah Kojasigan, Jakarta Barat. Nah, karena pendidikan agama itu penting bagi masyarakat atau umat manusia sekitarnya, apalagi dalam melestarikan lingkungan hidup di lingkungan sekitar. Nah, jadi kenapa dengan judul ini? Karena di perkampungan Tanah Kojasigan masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Lalu sampah-sampah sembarangan juga dibuangnya ke tanah lahan kosong, dan lahan kosong ini juga tidak terawat. Banyaknya tumbuhan-tumbuhan seperti rumput yang tumbuh dan tidak terawat, yang mengakibatkan juga banyak tumpukan sampah yang dibuang di lahan kosong tersebut. Lalu juga mengakibatkan akan banyaknya penyakit jika sampah-sampah tersebut terus tidak terawat. Warganya juga masih membuang sampah tidak pada tempatnya atau juga membakar sampah. Pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Pada latar belakang, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian dan keterampilan masyarakat atau manusia dalam mengamalkan ajarannya. Karena untuk melestarikan terwujudnya tata lingkungan yang sesuai dengan sunnatullah atau ajaran agama, yaitu ada 4 komponen sistem lingkungan Islami yang harus diterapkan oleh masyarakat, yaitu yang pertama mengenal Allah sebagai pencipta, yaitu alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Lalu mengenal diri sendiri sebagai makhluk, bahwa setiap makhluk harus menjaga diri sendiri. Lalu mengenal orang lain sebagai sosial, kelompok sosial, dan mengenal alam sebagai sarana hidup. Jadi sebagai manusia, masyarakat, pendidikan agama itu penting dan berhubungan dengan kehidupan dan juga berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan hidup ini sesuai dengan ajaran agama, karena agama mengajarkan untuk bersih, untuk membersihkan lingkungan, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Di globalisasi ini banyak minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang tidak sebanding dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Karena masih banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Salah satunya yaitu kerusakan alam, yaitu tanaman yang tidak terawat,
dan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, apalagi juga membuang sampahnya dekat tanaman-tanaman. Jadi tanaman tersebut tidak terlihat bagus atau baik. Nah, juga kerusakan-kerusakan yang terjadi banyak tidak membersihkan selokan yang mengakibatkan jika hujan selokan itu akan penuh dan banjir. Lalu memanfaatkan lahan untuk dijadikan sebagai tanaman, lahan kosong untuk dijadikan tanaman, yaitu tanaman toga, tanaman buah, dan tanaman sayuran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, pentingnya lingkungan hidup dan pelestariannya sangat memprihatinkan. Lalu banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap pelestarian lingkungan. Dan pertumbuhan penduduk juga semakin padat mengakibatkan densifikasi penduduk ini, perkembangan dan pemukimannya yang cepat dan tidak terkendali. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Dalam batasan masalah kita dapat kenali jenis-jenis tanaman yang akan ditanam di lahan kosong dan di halaman rumah warga. Lalu kita dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan melestarikan lingkungan dengan penerapan penanaman tanaman atau penghijauan. Lalu dapat memberikan beberapa referensi untuk sebagai contoh pengolahan tanaman obat atau tanaman toga kepada masyarakat atau warga. Karena dengan tanaman-tanaman tersebut banyak akan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Dan memberikan pemahaman untuk mengurangi pencemaran lingkungan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian part ini, rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan pendidikan agama dengan masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup. Dan bagaimana cara membuat strategi agar warga Kampung Sigan mencapai kesadaran dalam melestarikan lingkungan. Dan apa saja upaya untuk melestarikan lingkungan hidup dengan konsep penghijauan. Selanjutnya, tujuan masalah, yaitu tujuannya membantu masyarakat untuk memahami bahwa agama mengajarkan manusia untuk melestarikan lingkungan hidup. Dan tujuannya mengambil peluang dengan cara memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam. Lalu membantu masyarakat untuk meningkatkan program penghijauan. Selanjutnya pada bab 2, letak geografis, Kelurahan Duri Kosambi ini termasuk dalam Kota Administrasi Jakarta Barat, yang merupakan kecamatan dengan pemukiman padat penduduknya. Kecamatan ini masuk Kecamatan Cengkareng. Dalam bidang pendidikan, masyarakat Kelurahan Duri Kosambi ini hampir sebagian lulusan S1, walaupun ada juga yang hanya sekedar lulusan SMA. Dan masyarakat Kelurahan Duri Kosambi dengan jumlah 86.358 jiwa yang terbagi dari 43.645 laki-laki dan 42.713 perempuan dengan seks rasio 1.002
18 atau dengan kepadatan sekitar kurang lebih 20.754 jiwa. Data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2017. Selanjutnya, pada bab 3, metode penelitian, yaitu ada deskriptif, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di bab 4, hasil penelitian dan pembahasan dalam proposal penelitian ini, yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan dari segala kotoran atau sampah dan lain-lain agar tidak merusak lingkungan, yaitu dengan cara masyarakat bergotong royong untuk membersihkan di setiap halaman rumah, serta selokan atau got tempat mengalirnya air itu dibersihkan agar tidak tersumbat. Lalu setiap warga atau masyarakat untuk bercocok tanam di halaman rumah agar lingkungan menjadi bagus, indah, serta asri. Dengan adanya bantuan dari pihak RT dan masyarakat juga untuk membersihkan lahan kosong ini menjadi tempat penghijauan lingkungan perkampungan. Dan dengan kesadaran masyarakat juga setempat agar tetap merawat tanaman-taman penghijauan yang sudah dilindungi di kampung Tanah Kojasigan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yaitu melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penghijauan dalam melestarikan lingkungan, dilakukan dengan awalan ini mengadakan gotong royong. Jadi, membuat jadwal seperti setiap hari Minggu pagi, itu warga sekitar, masyarakat bergotong royong untuk membersihkan halaman kampungnya dan membersihkan tempat-tempat yang kotor, lalu membuang sampah pada tempatnya, dan juga menerapkan sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak, seperti sampah botol-botol aqua atau gelas aqua itu dipisahkan karena itu nanti yang akan dikumpulkan dan juga bisa dijual. Manfaatnya karena juga hasilnya akan dibelikan alat untuk kebersihan atau tanaman-tanaman yang akan diperlukan. Lalu memberikan apresiasi juga kepada masyarakat yang aktif dalam menjalankan untuk melestarikan lingkungan hidup. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.